Pastinya kalian akan merasa tertantang untuk mempelajari ilmu ini. Hai, kenalin, namaku Gibi Putri. Kalian bisa manggil aku Gibi. Dan saat ini berkuliah di jurusan perkapalan, teknik perkapalan, Departemen Teknik Sistem Perkapalan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, merupakan salah satu universitas di Sulawesi Selatan. Saat ini kakak menempuh semester 6 ya. Dan kemarin kebetulan lulus jalur SNMPTN. Kalau misal ditanya, kenapa sih milih jurusan ini? Mungkin sebelumnya kalau kita mau kuliah, pasti itu kita harus tahu apa passion kita, apa yang kita sukai. Nah, kalau kakak sendiri tuh kakak lebih suka ke fisika dan matematik ya. Lalu selanjutnya, kita harus mengetahui gimana prospek kerjanya ke depannya seperti apa. Dan kalau ditanya kenapa memilih jurusan perkapalan, kalian tahu kan, Indonesia ini merupakan poros maritim. Artinya ilmu perkapalan itu tidak akan pernah habis. Artinya ilmu perkapalan ini akan selalu dibutuhkan. Dan pertimbangan kakak juga di Indonesia itu cuman hanya beberapa universitas yang menawarkan jurusan perkapalan ini seperti ITS, ITB, UI juga, dan universitas kakak juga salah satunya di Universitas Hasanuddin. Terus untuk akreditasi jurusan ini itu A. Untuk kisaran hidup masing-masing orang beda ya, tergantung kalian gimana. Kalau kalian orangnya hemat, pasti ya bisa lah dipres untuk biaya hidupnya. Tapi rata-rata yang kakak tahu itu rata-rata biaya kisaran hidup di wilayah ini itu karena jurusan kakak, fakultas kakak itu fakultas teknik itu berada di Kabupaten Goa, jadi ya nggak terlalu mahal sih untuk biayanya, mungkin sekitaran 500 hingga 1,5 jutaan gitu per bulannya ya, tergantung dari kalian sih gimana hematnya. Dan untuk kos-kosannya itu tergantung sih kalau kalian milih tipe yang kayak gimana, tapi rata-rata 3 juta hingga 5 juta dapat sih per 6 bulan atau per semester. Tapi ada juga kos-kosan yang menawarin kalian untuk nyewa 1 tahun, atau kalau kalian gak mau nyewa kamar kos-kosan, kalian juga bisa nyewa rumah sih, ada juga yang nawarin itu. Jadi kalian bisa patungan dengan teman-teman kalian kan, yang pastinya itu akan jauh lebih terjangkau harganya. Untuk materi kuliahnya ada banyak ya. Di jurusan kakak itu, di departemen kakak itu teknik sistem perkapalan, yang pastinya kita akan mempelajari sistem-sistem yang ada di kapal. Dan juga kita akan belajar gimana sih ngedesain kapalnya kan. Nah, setelah kita mengetahui gimana ngedesain kapal, kita juga belajar gimana permesinan yang ada di kapal itu sendiri, terus sistem-sistem kendalinya, kelistrikannya, dan juga sumber-sumber energi yang ada pada kapal ya. Dan selain itu juga kita akan belajar yang namanya penggerak kapalnya itu apa. Kita akan belajar yang namanya propulsi. Propulsi itu penggerak kapalnya. Dan masih banyak lagi yang tentunya akan membuat kalian merasa tertantang untuk mempelajari ilmu perkapalan ini. Untuk nilainya, nilai sih tergantung dari individu masing-masing ya. Gimana cara kalian belajar, yang pastinya tidak begitu sulit. Ya, tergantung gimana kalian belajar sih, kembali lagi gitu. Terus untuk pemilihan peminatannya itu ada 4 ya.
Yang pertama itu propulsi kapal atau alat penggerak kapal. Terus peminatan di sini tuh biasa disebut dengan labo ya. Jadi yang pertama itu ada labo permesinan kapal, permesinan kapal, terus labo kelistrikan dan sistem kendali, labo propulsi, labo penggerak kapal ya, labo propulsi, dan yang keempat itu labo sistem bangunan laut. Jadi kakak itu memilih peminatannya itu labo SBL atau labo sistem bangunan laut. Dan kalau ditanya sih kok ada ya labo itu, jadi di sistem perkapalan juga di sistem perkapalan ini itu tidak hanya belajar tentang kapal, tapi kita juga belajar bagaimana sistem bangunan lautnya. Dan di labo SBL ini juga itu kita belajar gimana sumber-sumber energi pada kapal, kita belajar itu. Dan untuk pemilihan peminatannya itu kita bisa memilih pada semester 5 ya. Gambaran tugas akhir ini ada beberapa ya. Yang pertama itu seminar desain. Jadi pada semester 3 itu kita mulai menghadapi yang namanya tugas besar atau tugas gambar ya, hingga di semester 5 itu tugas gambarnya. Jadi tiap semester itu ada gambarnya masing-masing, tiap tingkatan ada gitu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di seminar desain. Setelah seminar desain ada yang namanya seminar KP atau yang biasa disebut dengan seminar kerja praktek. Jadi kita itu harus dulu menempuh yang namanya kerja praktek. Setelah kerja praktek barulah kita menghadapi yang namanya seminar KP. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di tempat kita praktek. Selanjutnya itu seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal, seminar hasil, dan selanjutnya ujian tutup. Dan untuk saat ini kakak akan melaksanakan yang namanya kerja praktek, dan itu di Galangan ya, di Galangan. Untuk prospek kerja itu sendiri ada banyak ya yang akan ditawarkan di teknik sistem perkapalan ini. Bagi lulusan teknik sistem perkapalan ini, kalian bisa menjadi konsultan kapal kan, kalian bisa menjadi surveyor kapal, kalian bisa bekerja di Badan Klasifikasi Indonesia, kalian bisa bekerja di Galangan ya, pasti kalian akan bekerja di Galangan. Dan juga kita bisa bekerja di kilang minyak dan offshore seperti kakak bilang tadi. Peminatan di sistem perkapalan ini juga ada yang namanya sistem bangunan laut kan, ada labo itu, berarti kita bisa kerja di offshore, kita bisa bekerja di kilang minyak. Beberapa seniorku sih banyak ya yang bekerja di sana, banyak. Kesan nih, kalau ditanya masalah kesan selama berkuliah di sistem perkapalan ini, pastinya ada banyak kesannya. Yang pastinya kalian akan merasa tertantang untuk mempelajari ilmu ini. Mulai dari ilmunya kalian akan merasa tertantang, mulai dari dosennya yang friendly banget, dan juga teman-temannya. Kalian akan menemukan teman-teman yang sangat solid. Seperti kita ketahui, teknik itu dikenal dengan solidaritasnya ya. Ketika kalian merasa kalian tidak akan pernah merasa sendiri. Ketika kalian merasa susah, kalian akan selalu dibantu dengan teman-teman kalian, dari senior-senior kalian yang pastinya, dan juga dosen-dosen kalian yang akan selalu membantu kalian. Dan yang pastinya iya, kalian akan selalu merasa tertantang untuk mempelajari ilmu ini. Dan itu yang membuat saya tidak akan pernah mundur. Oke? Pesan untuk teman-teman yang akan berkuliah dimanapun itu, yang akan berkuliah di jurusan manapun itu, yang pastinya kalian harus mempersiapkan mental kalian, memperbaiki niat kalian, karena dalam menempuh sebuah pendidikan itu kalian
pastinya kedepannya akan merasakan yang namanya lelah ya, pasti. Tapi kembali lagi dengan niat kalian, dengan tujuan kalian itu apa ya. Yang pastinya jangan pernah lelah, jangan pernah putus asa, dan kalian tidak akan pernah merasa sendiri. Terus survive diri kalian. Oke? Semangat. Dadah.